Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Gampang, bagi, udah selesai. Ini untuk kuliah, ini belajar agama, ini untuk dunia, bagi. Kalau sudah kelihatan, udah selesai. Gitu jawabannya. Bagaimana cara bagi waktu? Bagi, sudah. Taib, antum petakanlah. Antum petakan. Makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, wal fajr, wal lail. Ada. Apa itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, ini nggak susah sebetulnya, nggak susah. Antum kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Taib, antum ingin mencari akhirat, berarti di luar dari kuliah itu waktu akhirat antum. Cek, gampang kalau mencari waktu akhirat, bagi waktu sholat. Pertama bagi dua dulu, siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Siang malam. Apa amalan malam, apa amalan siang? Bagi. Tayyib. Yang kedua lihat fungsi siang, fungsi malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Keluarkan Qur'annya. Siang beraktivitas, malam istirahat. Cukup untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jadi konsep Qur'annya, siang aktivitas, malam istirahat. Kalau antum tukar, malamnya beraktivitas, pasti siangnya istirahat. Pasti itu. Kalau antum ngambil waktu malam yang istirahat, pasti siangnya akan nuntut dia untuk istirahat. Silakan cek. Makanya Nabi nggak pernah begadang. Nggak pernah begadang beliau, kecuali ada perlunya. Betul, ada perlunya. Nabi setelah Isya diskusi dengan istri beliau, keluarga, setelah itu istirahat. Nggak pernah begadang, kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi, dalam suasana perang, keperluan ada, maka diselesaikan baru istirahat. Jelas ya? Jadi begadang itu jangan begadang, kecuali ada perlunya, dan perlunya pun dibenarkan oleh syariat. Ya, antum bola, perlu nggak bola? Kalau nggak ada keperluan, ngapain nonton bola? Ya nggak ada manfaat, ya besok bisa dilihat lagi. Makanya dibagi waktu kita. Ketika antum korbankan malam, tahajud gak dikerjakan, siang nuntut dia. Wah, ini malam ini nih, Ahad nanti insya Allah Manchester City ketemu dengan Manchester United. Masya Allah, Manchester City posisinya udah nomor 1, 15 kali, 13 kali menang, 2 kali seri. Wah, 46 golnya, Masya Allah, serangannya luar biasa. MU posisi nomor 2, bedanya 8. Kalau MU kalah 11 poinnya nanti di situ bedanya. Antum sampai tahu ke situnya, luar biasa. Saya nggak pernah nonton, ada kerjaan. Nggak nonton saya nggak tahu kalau Icardi sedang bagus di Inter Milan. Masya Allah, Napoli yang juara kemarin. Saya nggak tahu kalau Barcelona sedang di atas sekarang. Gol hantu Messi sekarang banyak diperdebatkan. Saya nggak tahu itu. Ya. Nggak nonton saya, nggak nonton. Nggak ada kerjaan nonton itu. Sekarang bagi ini siang, ini malam. Setelah dipetakan, bagi dengan waktu salat. Fajr, awal-awal. Wasubhi idza tanaffas. Subuh itu waktu untuk mengatur aktivitas. Tanaffas. Matahari saja muncul, tumbuhan keluarkan oksigen, maka kita atur dari subuh. Makanya disebut dengan subuh. Ini cuma di Islam itu teorinya. Fajar, subuh, fajar pancaran yang datang pertama kali, dan iman kita memancar menyambut itu dengan sholat. Kemudian disebut dengan subuh dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Di orang beriman itu dipanggil sholat subuh, bukan cuma dipanggil menghadap Allah ke akhirat dalam konteks untuk ibadah, panggilan akhirat bukan, tapi dia pun menghadap Allah dengan rencana yang sudah disiapkan di hari itu. Makanya orang Islam itu jelas, jam 7 ada di mana, jam 9 kerjakan apa, jam 10 ada di mana, jam 12 sekian, sampai dengan malamnya. Subuh asbah, jelas rencananya, petakan. Rencana itu bawa menghadap di sholat fajar. Karena saat sholat fajar disaksikan, bukan cuma Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Quran surah 17, ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar disaksikan. Maka saat sholat subuh itulah fajar, antum mohon kepada Allah. Dalam sujud, setelah sholat berdoa, minta supaya Allah itu memudahkan semua rencana dunia antum. Makanya kalau datang lebih awal, itu dikasih dunia lebih daripada itu. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau antum cuma bawa dunia saja minta kepada Allah, nih 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi konsepnya dipanggil sholat subuh, antum sudah punya rencana, begitu antum sholat dalam sujud minta, setelah sholat minta kepada Allah dimudahkan rencana antum itu. Ini yang saya kerjakan, ya Allah mudahkan rencana saya hari ini, ya Allah jauhkan saya dari kefakiran, jauhkan saya dari kemalasan, jauhkan dari begini, ya Allah tolong ya Allah berikan taufik pada rencana saya hari ini, begini, ya Allah kurang apa lagi ya Allah, saya sudah rencanakan, berikan taufik, bahkan nama saya sudah taufik ya Allah, kalau namanya sudah begini, ya bahkan pakai hidayat juga ya Allah, ya luar biasa. Kalau sudah namanya taufik hidayat, memohon kepada engkau, petunjuk sudah jelas, belum kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi saya minta? Tolong kerjakan. Terus bikin pemetaan. Bikin. Hari ini kuliah, berarti di luar kuliah saya bisa kerjakan. Kuliah masuk jam berapa? Jam 7. Ada kesempatan syuruk. Syuruk sekarang jam 6 kurang seperempat, bisa. Syuruk saya dapat.
Suruhkan awal duha. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadat fil jama'ati, siapa yang salat subuh berjamaah atau fil masjid atau di masjid, tsumma yaqulu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Zikir banyak. Bisa kalimat thayyibah, Quran surah 4 ayat 103. Bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat yang ke-9. Bisa menghafal Quran, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Bisa berdoa Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa lewat ta'lim, kalimat zikir umum. Misalnya, ya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 191. Bisa menyebut Allah Quran surah ke-2 ayat 152. Bisa dengan apa saja. Sampai tiba fi bidayatul duha, awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Tsumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Kuliah jam 7. Syuruk awal duha masih dapat. Salat, siap-siap berangkat. Petakan berapa menit saya sampai ke kampus. Kendaraannya apa? Ada kendaraan mobil, motor atau kaki. Lihat, kita diberi kaki untuk berjalan. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat ke-69. Jalan. Maka teman-teman petakan, saya di jalan ke kampus sampai jam sekian. Berapa lampu merah? 3 lampu merah. Kalau saya pakai kendaraan berarti saya bisa berhenti di situ. Petakan. Oh, bagaimana caranya dunia plus akhirat. Begitu ada lampu merah, saya isi nih. Oh, ini 10 detik. Oh, ini 15 detik. Ini 30 detik. Lumayan. Ini 1 menit 60 detik. Berarti saya bisa mendengarkan ayat-ayat Quran. Yang 5 detik saya bacakan ayat yang pertama. 10 detik saya ulangi. 60 detik saya murajaah. Masya Allah. 3 lampu merah ke kampus dapat 1 ayat. Pulangnya diulang lagi. Setiap berangkat hafal 1 ayat. 30 kali berangkat, 30 ayat. Selesai di kampus, hafal Al-Quran. Cuman karena lampu merah. Masya Allah. Setelah itu foto di samping lampu merah. Ceklik. Wah, simpan. Hari kiamat, ya Allah mudah-mudahan jadi saksi di hari kiamat. Bahwa lampu merah inilah dengan wasilah ini Allah jadikan saya bisa menghafal Quran. Di dunia dapat, akhirat dapat. Jadilah kemudian antum wisuda sebagai penghafal Al-Quran plus lulus dengan sarjana yang luar biasa.